Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah banyak yang yang melontarkan di media sosial soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Nampaknya banyak yang kemudian simpang siur begitu kan ya. Bahkan di luar sana ya, bahkan di luar sana ada ahli forensik, terus kemudian ahli Roy Suryo sebagai telematika dan sebagainya, banyak yang mengatakan dugaan ijazah palsu Jokowi ini ya yang ada sekarang ini kabarnya dianggap palsu. Wah. Image matcher coba ya, ini berbasis kunci-kunci ya, titik-titik kunci di dalam wajah, telinga dan segala macam ya. Bukan, ini masih belum menggunakan neural networks ya, masih menggunakan deskriptor ya, feature based image matcher. Ini bisa kita misalnya referensinya mana yang ada di wisudanya itu misalnya, terus bandingkan dia dengan yang mudanya ini ya, terus bandingkan ini. Nah, inilah hasilnya ya kan. SIP ya, scale invariant feature max percentage 15,38% ya, SIP ya, scale invariant feature transform, persentase kecocokannya 15,38%. Padahal kalau optimis ya di atas 80%, 100% ya sangat identik, 80% ya identik ya gitu ya, cukup mirip, 50% moderate, tetapi kalau di bawah 30% ya itu sangat tidak identik ya. Inilah menggunakan deskriptor SIP. Kita bisa juga bandingkan dengan deskriptor lainnya ya, ini dia 10% ya pakai ORB. Ini ilmiah semua, jadi nggak ada hoax di sini ya. Ini gimana begitu kan? Ya, ini gimana? Jadi saya kira ini harus clear ya, ini harus clear biar tidak menjadi spekulasi. Ya gampang, tinggal tunjukkan aja seorang Jokowi begitu kan ya, ijazahnya di situ begitu ya, ijazahnya di situ tunjukkan saja kepada publik biar tidak menjadi spekulasi. Ada salah satu unggahan ya di Only News ya, di Only News Doan Warto, dia mengatakan begini, hilangnya ijazah Jokowi kapan? Sebelum jadi wali kota kah, gubernur atau presiden, atau baru sekarang? Nah, ini ada pemberitaan yang cukup menghebohkan di dunia maya, apalagi di dunia medsos begitu kan, soal dugaan dia mengatakan begini dalam unggahannya begitu kan ya. UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang, pengamat publik desak audit forensik. Wah, ini ngeri begitu kan. Apakah benar atau tidak? Saya kira saya cari di beberapa referensi seperti media-media mainstream belum meliput soal seperti ini. Tapi ada unggahan ini, UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang, pengamat publik desak audit forensik. Nah, Secara logika, UGM itu kan sudah memberikan ijazah kepada Jokowi. Artinya secara tidak langsung, tidak mungkin ijazah Jokowi itu hilang begitu kecuali tidak diambil. Kan itu logikanya. Tapi dengan adanya seperti ini, benar nggak bahwa UGM ini berdalih ijazahnya Jokowi ini hilang? Ya, hilangnya di mana begitu kan? Apakah hilang di rumahnya? Apakah hilang di waktu di kampus atau bagaimana? Sehingga membuat ijazah baru. Apakah seperti itu? Ini kan masih multitafsir begitu. Sehingga banyak orang-orang, wah ini gimana begitu kalau sudah seperti ini? Agak ngeri bos. Ini agak ngeri begitu kan ya. Sebenarnya cukup terbantahkan semuanya begitu kan ya, kalau seorang Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ya tunjukkan aja begitu ijazah aslinya, misalnya ini ijazah misalnya ya. Ini ijazah ya, tunjukkan aja di situ begitu kan. Tunjukkan aja bahwa ijazah ini adalah benar-benar asli gitu kan. Ya kuasa hukum seorang Jokowi kan banyak begitu. Serahkan aja, 5 menit cukup. Ya 5 menit cukup. Mengapa? Karena kita tahu bahwa biar tidak menjadi spekulasi, bos. Ya, biar tidak menjadi spekulasi. Jadi, saya kira sampai kapanpun begitu kan, sampai kapanpun ini akan menjadi spekulasi begitu. Sehingga Jokowi sudah mulai agak resah ya. Jokowi sudah mulai hatinya mulai tersentuh begitu kan ya.
sehingga mengumpulkan orang-orang hebat ya, orang-orang ahli hukum. Ini Jokowi siapkan langkah hukum soal tudingan ijazah palsu. Saya ini betul-betul ya kuliah di UGM. Itu sudah disampaikan oleh Jokowi. Tapi akan buktikan, ini akan semakin menarik. Kalau Jokowi sudah ada reaksi, ini akan semakin menarik. Apakah ahli forensik secara ilmiah menunjukkan hal yang kemudian terjadi soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini benar-benar palsu atau asli, ya ditunjukkan di pengadilan. Ini saya kira bagus, ya. Reaksi Jokowi sudah mulai muncul. ini nampaknya begitu kan ya, pendukungnya sudah mulai habis ya, para pendukung mereka di media sosial sudah mulai habis ya. Dia ada reaksi begitu kan. Tapi ini bagus ya, bagus. Kenapa bagus? Biar melawan ahli forensik yang punya ilmiah begitu kan ya. Ini kan begitu logikanya. Coba kita lihat ya secara detail ya. Kalau toh pada akhirnya soal dugaan-dugaan ini muncul begitu kan ya, maka tanggal 15 ini kabarnya para aktivis itu akan mendatangi UGM ya, mempertanyakan itu begitu. Monggo silahkan ini. Nanti di senang pengadilan Bapak perlihatkan aja semua ijazah mulai dari SD, SMP, SMA dan UGM biar masalah ini selesai. Bosan saya baca timeline isinya masalah ijazah dari tahun ke tahun. Betul, biar tidak menjadi bola liar kepada kita, Pak. Ya, setiap hari selalu ada ijazah ini begitu kan. Saya masih teringat dengan film India begitu kan. Ya, di film India itu disebutkan dia tidak lulus kuliah, tiba-tiba begitu melamar pekerjaan dengan hasil ijazah palsu, sehingga dia menjadi orang hebat. Lah ketemu dengan rektornya begitu, loh kok kamu bisa menjadi orang hebat padahal Anda tidak punya ijazah ya, dalam cerita itu begitu kan ya, dalam cerita itu akhirnya si mahasiswa itu karena tidak lulus ya, akhirnya kebingungan takut karirnya melosot ya, takut karirnya hancur ya, padahal 3 bulan lagi ya dia mau menikah begitu kan ya, dia dianggap orang yang sukses. Akhirnya mau tidak mau sebagai rektor itu begitu kan ya, sebagai rektor akhirnya menyarankan untuk kuliah, untuk melanjutkan 45 SKS dalam jangka kalau nggak salah 3 tahun 3 bulan ya. Akhirnya dalam narasi video itu begitu kan ya, di film India itu akhirnya terpaksa dia kuliah. Akhirnya dia lulus begitu kan. Ini kisah-kisah dari India begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ijazah itu sangat penting sebagai kita itu tanda bahwa kita itu tamat atau lulus begitu kan ya. Bahkan banyak yang mempertanyakan juga begitu masalah unggahan dari UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Dari Rismon Halisolan juga berkomentar ya. Serius atau hoax ini? UGM kini berdalih. Profesor Markus Priyoyuganarto SHM Hum ya, guru besar UGM Pidana UGM, mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Nah ini ada apa? Apakah ini tidak diambil? Nah ini mesti kita lihat begitu kan ya. Apakah sudah benar-benar hancur negeri ini? Ingatlah bahwa kekuasaan atas perintah suatu negara tidak akan mampu menahan amarah rakyat. Ini kita tunggu saja, karena tanggal 15 ini akan banyak para aktivis akan mempertanyakan masalah dugaan ijazah Jokowi ini begitu kan ya. Saya kira langkah dari Jokowi bagus begitu kan ya, untuk mempersiapkan hukum ya, para ahli hukum ya, untuk melawan mereka secara ahli forensik. Nah makanya hakimnya itu di situ nanti kita ketahuan begitu kan, ahli secara ilmiah dengan hukum yang ada begitu. Tunjukkan ijazah di situ begitu kan ya. Ini benar-benar benar-benar akan menemukan titik temu. Kenapa tidak dari dulu seperti ini? Kan benar logikanya begitu kan ya, sehingga orang-orang akan terus membicarakan masalah soal Jokowi, apalagi Pak Bambang Tri ya Mulyono ya, yang sudah kabarnya sudah dipenjara begitu kan ya, yang menulis buku masalah soal dugaan ijazah Jokowi. Jadi ini akan muncul satu persatu begitu. Bagus ya, bagus. Coba kita baca beritanya, karena kabarnya begitu kan ya, kabarnya beritanya ini
apakah ini benar atau tidak begitu kan ya, saya kurang percaya begitu kan, karena tidak dimuat oleh media-media mainstream. Coba kita baca ini, UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang, pengamat publik desak audit forensik ya. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru, alih-alih menjawab keraguan publik ya terkait ya bukti sohe atau transparansi akademik Universitas Gadjah Mada UGM justru terseret dalam kontroversi setelah seorang guru besar hukum yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli tapi hilang. Bahkan dia mengatakan bahwa pernyataan disampaikan oleh Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto, ya SHM Hum, guru besar hukum pidana UGM, yang mengklaim bahwa ijazah Jokowi pernah ada, namun kini tidak lagi tersimpan di arsip kampus. Kenapa ya? Apakah dulu diambil atau tidak begitu? Itu kan pertanyaan. Menurut Markus, dokumen itu setelah dibuat ulang, ya, namun pernyataan ini dimulai kritik dari kalangan pakar hukum ya hingga aktivis masyarakat sipil. Dalam hukum pidana, dokumen resmi tidak bisa sekedar diganti tanpa prosedur. Jika memang hilang, mana bukti laporannya? Mana berita acara kehilangan waktu atau verifikasi forensik atau dokumen penggantinya? Tanya ya Damai Hari Lubis. Hari Lubis menyayangkan narasi Markus yang dinilai lebih membela kekuasaan ketimbang prinsip kebenaran hukum. Bahkan dinilai ya Damar Hubis ini menilai UGM sebagai kampus kerakyatan harus berdiri di pihak bertransparansi dan kredibilitas. Bahkan opini semacam ini justru memberi kesan bahwa kampus tunduk kepada kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian disampaikan dalam berita itu begitu kan ya. Tapi kita lihat begitu kan. Ini kan saya baca dan saya tangkap bahwa ada nuansa-nuansa masih spekulasi begitu kan, bukan menunjukkan data-data yang akurat dari UGM itu sendiri. Artinya masih berasumsi perdebatan yang begitu panjang begitu soal hilangnya ijazah Jokowi begitu kan, yang dianggap hilang di UGM dan sebagainya. Artinya kalau toh pada hakikatnya hilang begitu kan ya, yang penting Jokowi keluar, lulus misalnya begitu, tidak ada masalah. Misalnya Jokowi sudah kuliah di UGM, terus kemudian dia menjadi alumni dan lulus di situ begitu kan ya. Terus ijazahnya hilang, hanya ada fotokopinya. Sebenarnya tidak ada masalah itu. Yang penting kita tunjukkan kepada publik. Karena banyak realitanya sekarang, ijazahnya banyak hilang tapi hanya punya fotokopinya saja. Bisa saja yang sudah dilegalisir. Sebenarnya ini sudah masuk original begitu kan ya. Original begitu. Artinya sudah masuk kepada pembuktian ijazah asli. Tapi perlu diingat bahwa di negara kita ini begitu kan ya, jangan-jangan yang dibuat benar apa yang disampaikan Rismon itu, jangan-jangan Jokowi benar. Memang alumni UGM sudah lulus tapi ijazahnya hilang, lalu kemudian membuat ijazah palsu dan sebagainya. Bisa saja dugaan seperti itu muncul begitu kan. Bisa saja karena ahli forensik itu bermacam aplikasi dan cara yang kemudian dilakukan, dan hasilnya metode yang dianggap foto Jokowi berbeda dengan yang sekarang ya, dengan ijazahnya. Ini kan menimbulkan spekulasi panjang. Artinya secara tidak langsung saya pribadi begitu memberikan solusi, ketemulah di pengadilan, tunjukkan ijazah Jokowi yang asli biar terbantahkan. Ahli forensik yang katanya bahwa ada ketidakmiripan 100% atau 80% terhadap ijazah gambar atau foto ijazah Jokowi dengan yang lama, ini kan menunjukkan sesuatu hal akan menemukan titik temu. Semuanya bisa terbantahkan. Kan itu logikanya. Jadi nampaknya Jokowi sudah mulai agak geram ya, nampaknya ingin melawan ya, karena mungkin sudah diusik atau bagaimana. Kok baru sekarang, kenapa tidak dari dulu? Ini ngeri ya. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.